Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Febrian Saputra dari Prodi Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Sebelum itu, yang saya hormati Ibu Dr. L.R. Retno Susanti M.Hum dan Bapak Muhammad Reza Palevi MPD sebagai dosen pengampu. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang menjadi sejarah bagi negara Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan harus selalu kita ingat. Setiap peristiwa pasti memiliki latar belakang. Yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok sendiri itu dimulai pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, yang mana Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini membuat dua kota besar Jepang tersebut rata dengan tanah, sehingga Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita menyerahnya Jepang pada sekutu didengar oleh Sultan Syahrir lewat berita radio yang pada waktu itu merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah. Syahrir mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, kedua tokoh tersebut menolak. Masalah kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dulu dengan PPKI agar tidak menyimpang dari aturan. Akan tetapi, para pemuda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI. Hal inilah akan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Menurut para pemuda, PPKI itu buatan Jepang. Pemuda berharap kemerdekaan yang dilakukan adalah kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bukan karena jasanya Jepang. Sementara golongan tua menginginkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan setelah sidang PPKI. Dengan adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini, akan terjadilah peristiwa Rengas Dengklok atau penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Adapun pemuda yang menculik Soekarno-Hatta ini, beberapa pemuda yang melakukan penculikan Soekarno-Hatta dari Jalan Menteng 31 Jakarta menuju Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, yaitu Sukarni Kartodiwiryo, Wikana, dan Heru Saleh. Di Rengas Dengklok, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun tetap gagal. Pada pukul 17.30, Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok. Nah, di Rengas Dengklok inilah akan terjadilah kesepakatan bahwa kemerdekaan tidak akan ada campur tangan dari pihak Jepang, asalkan proklamasi dilaksanakan di Jakarta setelah Soekarno-Hatta berada di Jakarta. Setelah berhasil meyakinkan para pemuda bahwa keesokan harinya setelah Soekarno-Hatta tiba di Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia pasti akan terjadi. Apabila tidak akan terjadi, maka nyawa Subarjo akan menjadi jaminannya. Akhirnya, Soekarno-Hatta berhasil dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, segera diadakan perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Naskah proklamasi berhasil disusun oleh Soekarno-Hatta dan tokoh nasional yang lain. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya jam 10 pagi di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang pastinya rakyat Indonesia menyambutnya dengan penuh antusias dan gembira. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan cepat bergema dan menyebar luas ke berbagai daerah, baik melalui radio, pamflet, spanduk, surat kabar, media cetak, penerbitan-penerbitan yang lain maupun majalah Indonesia. Dari pemaparan saya tadi, dapat diambil kesimpulan dari peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penting di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok sangat penting untuk kita pahami karena merupakan akar atas berdirinya sebuah bangsa. Menurut Kailan tahun 2008 nomor 49, bahwasanya peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa-peristiwa penting yang mewarnai kemerdekaan Indonesia, di mana terlihat berbagai usaha-usaha yang dilakukan para pemuda-pemudi Indonesia sampai
menculik presiden dan wakil presiden untuk fokus dalam memerdekakan Indonesia agar terhindar dari pengaruh negara luar. Mungkin sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.